Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak semuanya, kelas 5 hari ini kita akan belajar tentang AKM. Sebelum kita mulai belajar, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Anak-anak semuanya, hari ini kita akan belajar melalui website resmi dari Kemendikbud terkait dengan AKM atau Asesmen Kompetensi Minimum. Mohon perhatikan dengan sangat ya. Jadi nanti penugasan anak-anak kita akan mencoba untuk melakukan simulasi AKM. Seperti apa kira-kira? Nanti wali kelas akan mengirimkan link pusmenjarkemdikbud.go.id/an/ di kolom link di GCR seperti itu. Nah, dari link tersebut nanti kita tinggal klik saja dan akan muncul seperti ini. Jika melalui handphone seperti itu ya. Nah, ketika nanti anak-anak masuk ke link ini, di sini banyak sekali informasi terkait dengan AKM, mulai dari apa itu AKM, video sosialisasinya, dan file-file AKM. Kemudian ada contoh soalnya juga. Kemudian, yang perlu anak-anak kerjakan, nanti kita akan mencoba simulasinya melalui di sini, di paling bawah ya, di bagian paling bawah itu ada di sini. Nah, ini ada icon ayo coba AKM. Kita bisa klik ini, diklik. Kemudian nanti akan muncul seperti ini. Nah, anak-anak semuanya, untuk pekan ini kita akan mencoba bagian yang literasi. Di sini ada 2 materi, literasi dan numerasi. Nah, kita pilih yang hijau, yang literasi. Di sini sudah jenjang SD, MI atau paket A. Di sini berarti kita sudah sesuai ya, karena kita masih kelas 5 SD, sehingga di jenjang ini sudah sesuai. Kita klik lanjutkan. Nah, nanti di sini akan ada kolom login. Nah, di sini nanti biasanya langsung muncul, jadi anak-anak tinggal login saja. Ada untuk username-nya ini, dan juga nanti ada passwordnya sudah muncul seperti itu ya. Jadi anak-anak tinggal login saja. Kalau sudah login, baik anak-anak semuanya, nanti setelah kita login akan muncul seperti ini ya halamannya. Di sini ada token atau password. Nah, password ini nanti ketika AKM akan berganti setiap 15 menit. Kemudian ini adalah untuk konfirmasi data. Ini contoh simulasi kita. Ini nanti sudah terisi, ini juga sudah terisi, tidak perlu diganti untuk bagian ini. Oke, Ibu Vivi Ibu perbesar dulu. Nah, baik. Ini pada bagian yang ini dan juga yang ini tidak perlu diganti. Anak-anak bisa mengganti jenis kelaminnya. Nah, ini Bu Vivi perempuan ya. Ini mata pelajarannya sudah literasi benar. Silakan ketikkan nama. Nah, di sini sudah pernah, karena Bu Vivi sudah pernah mengerjakan, jadi sudah keluar untuk namanya. Untuk kalian nanti harus mengetikkan ya. Jadi diketik menggunakan bagian di sini keyboard kalian, diketik nama lengkap kalian. Selanjutnya anak-anak nanti bisa memilih tanggal lahirnya ya. Misalkan tanggal 1 bulan Oktober. Tahunnya sesuai kalian 2010 misalkan. Kemudian tokennya atau passwordnya itu dari yang tadi, yang sebelah sini tadi. Nah, ini kita ketikkan. Token yang di sebelah sini kita ketikkan, atau kalian bisa copy. Ya, klik 2 kali, nanti akan biasanya kalau misalnya klik 2 kali untuk tokennya, diklik lama, kemudian akan muncul copy. Nanti kalian tinggal copy di sebelah sini. Nah, kemudian kalau misalkan kalian kesulitan untuk mengopi, kalian ketikkan saja untuk tokennya tadi, diketik satu persatu hurufnya harus persis dengan yang tadi muncul, kemudian kita submit. Nah, setelah itu nanti akan muncul seperti ini. Di sini berarti konfirmasi tes kita akan mulai. Waktu maksimal pengerjaannya 60 menit. Untuk soal literasi, ada 22 soal, 21 atau 22 soal seperti itu. Nah, kita kemudian klik mulai. Nanti akan muncul soal-soalnya. Nah, seperti ini soalnya. Ini contoh untuk mengerjakannya ya. Nah, ini Bu Vivi tidak membaca karena nanti biar kalian saja. Nah, kemudian nanti klik, misalkan kalian baca dulu untuk materinya di sini. Nah, ini nanti kalau AKM juga seperti ini persis bentukannya. Nanti informasi soal di sini, kemudian daftar soalnya
ternyata ada 21 soal. Kalian bisa melompat dulu ke soal yang mana saja, tapi lebih baik diurutkan. Seperti itu. Nah, misalkan ini kita nanti memilih, kalian baca dulu kemudian pilih jawabannya. Ini pilihan ganda biasa ya. Kemudian kalian kalau misalkan masih ragu-ragu bisa klik yang ini, nanti bisa kembali di sini atau kita bisa menuju ke soal yang selanjutnya. Nah, untuk soal yang selanjutnya kita perhatikan untuk petunjuk soalnya. Beri tanda centang pada setiap pernyataan yang benar. Jadi kemungkinan anak-anak bisa memilih lebih dari satu jika seperti ini. Sambil membaca ini, anak-anak bisa seperti ini ya. Nah, kemudian ini juga lagi benar salah. Pernyataan ini, Siti dan Udin selalu bahagia. Apakah benar sesuai dengan teksnya? Kalau benar kita klik benar. Kemudian yang kurang misalkan salah kita klik salah. Soal selanjutnya. Nah, anak-anak semuanya perhatikan juga ketika kalian mengerjakan soal isian singkat ya. Ini contoh soal isian singkat. Kita baca soalnya di sebelah sini, harus kita hati-hati. Pertanyaannya, apa yang dilakukan Siti dan Udin di jalan? Nah, kira-kira jika sesuai dengan teks ini, maka apa yang dilakukan mereka? Dan juga ilustrasi ini, misalkan mengamen, berarti kalian harus ketikkan mengamen. Selanjutnya, kalau misalkan masih ragu-ragu, bisa kalian klik ragu-ragu. Kemudian soal berikutnya. Nah, kalau ini menjodohkan. Soal yang menjodohkan ini sesuai perintahnya, pasangkanlah peristiwa yang ada di lajur kiri dengan tokoh yang ada di lajur kanan sesuai dengan isi bacaan. Misalkan suka memberi receh siapa? Apakah om dan tante? Nah, nanti akan muncul garis ini sebagai berarti dia sudah dipasangkan. Kalian bisa ganti lagi dengan klik yang sama, kemudian kembali ke sini ataukah mau ke sini. Kalau misalkan mau ganti jawaban harus diklik dulu, kemudian baru ganti jawaban seperti itu. Nah, yang sebelah sini juga untuk peristiwa yang di sebelah kiri kita klik dulu, kemudian baru kita pasangkan dengan yang sebelah kanan. Nanti bisa ganti jawaban juga di sebelah sini. Nah, nanti langsung kosong, kita bisa ulang lagi seperti ini ya. Selanjutnya ini contoh saja, Bu Fi hanya acak menjawabnya. Kemudian jika ragu-ragu bisa klik di sini lagi dan kita bisa lanjut soal berikutnya. Nah, ini contoh untuk soal isian atau uraian ya. Jadi ini soal uraian, anak-anak perlu menjawabnya dengan minimal 1 kalimat seperti itu. Tapi kalau bisa lebih ya. Ini kita harus sesuaikan dengan gambar, jelaskan alasan yang mendukung gambar tersebut sudah sesuai dengan isi puisi. Jika kalian merasa kesulitan, kalian bisa ke soal berikutnya dulu. Nah, ini juga soal uraian. Nah, jadi nanti misalkan di sini ada gambar dan juga ada bacaannya. Kalian harus hati-hati membacanya. Kemudian pertanyaannya, apa yang menyebabkan mata kiri kita terlihat seperti mata panda? Pastikan untuk membaca dulu bacaannya baru menjawab soalnya. Seperti itu ya. Nah, kalau misalkan anak-anak mau cek nomor berapa, nah kalau yang kuning ini itu berarti kita masih ragu-ragu ya. Tadi ya di sebelah kanan atas ada daftar soal, bisa kita klik. Kemudian di sebelah sini ini berarti soal yang sudah kita jawab. Yang ini yang kuning adalah kita ragu-ragu. Kita sudah menjawab tapi ragu-ragu. Yang putih ini yang belum kita kerjakan. Nah, yang 7 ini soal yang baru kita buka seperti itu, yang warna biru ya. Nah, jika kita masih ragu-ragu, kita belum tahu jawabannya, kita bisa ke soal berikutnya dulu untuk menjawab soal berikutnya. Nah, ini juga kalau bentuknya kotak seperti ini berarti kita mengerjakannya bisa lebih dari 1 jawabannya. Seperti itu. Kita harus perhatikan ini soal-soalnya. Nanti kalau misalnya kita mau kembali lagi ke soal yang sebelumnya di nomor 6, kita tinggal klik di daftar soal ini tadi, kemudian kita pilih nomor 6. Nah, sudah muncul, kita bisa kerjakan lagi seperti itu. Baik anak-anak, jika nanti kita sudah selesai mengerjakan semua soal berjumlah 21 soal tadi, akan muncul konfirmasi tes seperti ini. Jika kalian belum selesai bisa klik kembali, namun jika kalian merasa sudah selesai menjawab semuanya dengan yakin, maka kalian bisa klik selesai tes. Kemudian di sini akan muncul review hasilnya. Jadi sebelah kiri ini adalah jawaban yang kita pilih, kemudian yang sebelah kanan adalah jawaban yang benar.
Kalau sudah, nanti sebelah sini, sebelah kanan bawah ini silakan unduh hasilnya. Nah, kalau sudah diunduh hasilnya nanti silakan dikirim ke GCR bagian penugasan AN seperti itu ya. Baik anak-anak semuanya, untuk hari ini cukup sekian dulu. Kita sudah belajar. Nah, kemudian hasil dari PDF tadi yang sudah kita download itu kita kirimkan di kolom penugasan AKM literasi yang sudah dikirimkan oleh guru seperti itu. Nah, kalau sudah berarti kalian sudah selesai mengerjakannya. Baik anak-anak semuanya, itulah tadi contoh pengerjaan atau simulasi nanti yang kita bisa lakukan untuk AKM. Jadi silakan anak-anak untuk klik link yang sudah dibagikan oleh guru. Kemudian bagian kanan bawah ya, ini Ayo AKM. Kalau misalkan tidak, anak-anak bisa langsung ke Ayo sebelah sini. Ada Ayo Coba AKM, kita klik ya, seperti itu. Nah, ini tadi seperti tadi, tinggal kita ke literasi dan lanjutkan. Baik anak-anak semuanya, untuk kali ini cukup sekian dulu. Semoga kalian bisa berhasil mengerjakannya. Jika ada yang ditanyakan, bisa ditanyakan ke wali kelas. Jika ada yang kesulitan, bisa ditanyakan ke wali kelas. Cukup sekian, marilah kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.